Yesus, apa arti hidupku? Sebelum kita masuk dalam pertobatan dan kasih, di sini kami memiliki beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama ialah, apakah itu pertobatan? Apakah orang Kristen perlu bertobat? Kapan terakhir kali kamu bertobat? Dan bagaimana hubungan pertobatan dengan kasih? Banyak orang yang memahami istilah pertobatan berarti berbalik dari dosa. Dan dalam Alkitab, bertobat berarti berubah pikiran. Banyak orang yang mengalami hal tersebut juga. Alkitab juga memberitakan bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Terdapat dalam Lukas pasal 3 ayat 8-14 dan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20 menyatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Pertobatan adalah panggilan yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah, mengalami pengampunannya dan hidup dalam kasih-Nya, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak membuat Tuhan marah. Dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 7 tertulis bahwa sebab aku berkata kepadamu, demikianlah akan lebih besar sukacita di dalam surga karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pertobatan adalah panggilan dari Allah untuk kembali kepadanya. Terkadang kita mungkin menjauh dari hubungan yang benar dengan Allah karena dosa-dosa kita. Namun pertobatan itu kita diajak untuk meninggalkan jalan-jalan yang salah dan kembali kepada kasih-Nya. Dalam pertobatan ini, kita mengalami pengampunan yang luar biasa. Dalam 1 Yohanes 1 pasal 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita dan mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah dengan penuh kasih menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kesempatan baru bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pertobatan membawa transformasi dalam hidup kita ketika kita dengan tulus bertobat. Hati kita diperbaharui oleh kasih dan kuasa dari Allah. Dari yang dulunya hidup dalam dosa, kita berubah menjadi anak yang diterima dan dikasihi oleh Allah. Selanjutnya, transformasi adalah bukti nyata dari karya besar Allah dalam hidup kita, seperti dalam perumpamaan anak yang hilang. Allah dengan sukacita menyambut kembali dalam pelukannya saat kita bertobat. Tidak peduli sejauh mana kita telah menjauh, Allah selalu siap untuk mengampuni dan menerima kita kembali. Ini adalah bukti tak terhingga dari kasih-Nya yang tak terbatas. Pertobatan tidak hanya sekali-kali, tetapi menjadi gaya hidup bagi kita. Setelah kita bertobat, kita diajak untuk terus hidup dan dalam kesadaran akan kasih Allah dan menghindari dosa dalam pertobatan yang berkelanjutan. Kita mengalami pertumbuhan rohani yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita merespon panggilan Allah untuk bertobat. Pertobatan membawa pengampunan, transformasi dan hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Marilah kita hidup dalam pertobatan yang berkelanjutan, menjauhkan diri dari dosa, dan mengalami kasih Allah yang tak terukur. Terima kasih dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Yesus memanggil orang-orang yang belum percaya kepadanya dan orang-orang Kristen untuk bertobat ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Namun, pertobatan terlihat seperti sebuah hal tidak menyenangkan dan kita harus memaksa diri kita untuk melakukannya. Itu seperti minum obat yang pahit. Karena kita tahu obat itu baik bagi kita, sering kali kita memandang pertobatan seperti itu hingga suatu kali kita menyadari apa makna pertobatan yang sesungguhnya. Singkatnya, ada 3 hal yang terjadi dalam pertobatan: mengakui dosa kita, menolak dosa kita, dan berbalik kepada Allah.
Semakin kita mengerti makna pertobatan yang sesungguhnya, semakin kita menyadari bahwa sesungguhnya pertobatan adalah sebuah hadiah yang indah dari Allah untuk kita. Mengapa? Inilah beberapa alasannya. Yang pertama, pertobatan memungkinkan Tuhan memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita. Dulu kita merasa tidak layak untuk mendapatkan pengampunan Allah ketika kita jatuh dalam dosa. Kita berpikir bahwa kita sudah layak menjadi orang Kristen, dan sekarang kita masih mengecewakan Allah seperti ini. Bagaimana mungkin kita bisa berharap Dia mengampuni kita? Syukurlah Allah meyakinkan kita dengan mengingatkan kita kebenaran ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Maka dari itu, kita harus memutuskan untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita tidak peduli betapa merasa diri kita tidak layak atau tidak bersih, karena yang sekarang kita tahu Dia akan mengampuni dan menyucikan kita, sehingga kita menjadi benar dan kembali di hadapannya. Sama seperti Allah datang kepada kita sebelum kita mengenal Allah, Dia juga masih datang kepada kita dan memanggil kita untuk kembali kepadanya sekarang jika kita telah jatuh dalam dosa. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Zakaria pasal 1 ayat 3 dan Meliaki pasal 3 ayat 7. Allah berjanji akan memulihkan kita ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Yeremia pasal 15 ayat 9. Yang kedua itu tentang pertobatan membantu kita untuk menjadi rendah hati. Aku menyadari bahwa ketika aku mengalami kesulitan, aku bertobat. Seringkali itu karena ada masalah kesombongan dalam diriku. Kesombongan dan iri dengki adalah kebutuhan rohani yang menyebabkan kita berpikir bahwa standar kita lebih baik dari standar Allah. Lawan dari kata kesombongan adalah kerendahan hati. Ada sebuah definisi, kerendahan hati yang sangat aku sukai adalah rendah hati berarti setuju dengan kebenaran. Mungkin itulah mengapa Paulus mengatakan bahwa pertobatan membuat kita mengenal kebenaran Allah sehingga kita dapat menjadi sadar. 2 Timotius pasal 2 ayat 25-26. Ketika aku bertobat dan belajar untuk setuju dengan kebenaran standar Allah tentang kebenaran dan dosa, aku bertumbuh dalam kerendahan hati. Allah menghargai kerendahan hati, Dia mengasihi orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Amsal pasal 3 ayat 34 dan Yakobus pasal 4 ayat 6. Jadi, lekaslah bertobat agar kita dapat bertumbuh dalam kerendahan hati dan menerima serta menikmati belas kasihan dari Allah. Yang ketiga, pertobatan menjauhkan iblis dari kita. Pada masa-masa ketika aku dengan sengaja tidak mentaati Allah, aku merasa jauh lebih sulit untuk percaya akan kebenarannya. Sebaliknya, rasa bersalah, rasa ragu, dan rasa takutlah yang bersuara nyaring dalam hatiku. Pemikiran seperti Allah tidak mengasihimu lagi, habislah kamu, Allah tak akan memberikanmu kesempatan lagi, dan Allah sudah tidak peduli lagi denganmu sekarang. Terus-menerus memojokkanku dan membuatku menjadi tidak damai sejahtera. Namun ketika aku bertobat dan berbalik kepada Allah, bisikan-bisikan iblis yang menyesatkan ini mulai menghilang dan aku mulai bisa merasakan dan menerima kebenaran Allah lagi. Alkitab mengatakan kepada kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Dalam ayat ini, tunduk kepada Allah berarti memberikan tangan kita dan menyucikan hati kita dari dosa dan hati yang mendua. Yakobus 4 ayat 8. Ketika kita berdosa, sesungguhnya kita sedang memberikan izin kepada iblis untuk mendekat kepada kita. Sebab barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Pertama Yohanes 3 ayat 8. Iblis itu dekat dengan mereka yang melakukan apa yang iblis lakukan. Yohanes 8 ayat 44. Dan ketika iblis dekat dengan kita, dia datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Ketika kita tunduk kepada Allah dengan bertobat, kita sedang menyatakan bahwa kita adalah milik Allah dan kita dapat melawan iblis dan mempengaruhinya di dalam hidup kita. Yang keempat, pertobatan membebaskan kita dari kuasa dosa. Aku benar-benar merasakan ini dalam hidupku. Ketika aku bersikeras melakukan cara-caraku yang berdosa, yang paling rugi adalah diriku sendiri. Meskipun dosa itu terasa manis, pada akhirnya itu amatlah merusak, dan ketika aku tidak mau mengakui dosa-dosaku kepada Allah karena kesombongan dan rasa maluku, aku akhirnya tetap berkubang dalam dosa-dosaku karena iblis telah berkuasa di dalam hidupku. Hanya ketika aku mengakui dosa-dosa ini kepada Allah dan orang-orang yang aku percaya, dosa-dosa ini akan kehilangan kuasa untuk menipuku dan menyakitiku lebih lagi.
Aku bersyukur karena Allah memberikan kita jalan pengakuan dan pertobatan sebagai cara untuk mendapatkan balas kasih-Nya. Karena Yesus adalah iman besar agung kita yang senantiasa menjadi pengantara kita dengan Allah. Ibrani 4 ayat 14. Kita dapat dengan penuh keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Alkitab memberikan kita janji ini, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Kisah para Rasul 3 ayat 19. Jika kita tidak bertobat, kita tak akan mampu menerima pertolongan dan kebebasan dari kuasa dosa. Pertobatan membawa kita kepada kepenuhan. Hidup bersama Yesus, dosa akan membawa kita kepada kematian. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 3. Dan Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Lukas 12 ayat 3. Sebaliknya, pertobatan membawa kita kepada hidup. Kisah para Rasul 11 ayat 14 dan keselamatan 2 Korintus 7 ayat 10. Sesungguhnya ketika kita bertobat, kita mengundang Yesus untuk bersekutu dengan kita. Setelah mengingatkan orang-orang Kristen untuk meleraskan hati kita dan bertobat, Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 19-20. Sukacita yang tidak terukir dari memiliki hubungan yang erat dengan Allah adalah apa yang telah Yesus berikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Itu akan mengalahkan segala tipuan dan sukacita palsu yang ditawarkan oleh dosa. Apapun kekalahan tidak kalah yang dimulai ketika kita sudah ada di surga. Kekalahan itu telah dimulai sekarang dengan mengalami kepenuhan hidup bersama Allah, dan pertobatan menampukan kita untuk mendapatkannya. Hubungan pertobatan dan kasih Allah. Yang pertama, bertobat dengan sungguh dan berjalan bersama Yesus. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan tabiat dosa menjadi bagian dalam diri manusia. Kita pun dilahirkan dengan kecenderungan hati untuk selalu melakukan kejahatan. Karenanya, Daud menyadari hal ini dan berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur pasal 51 ayat 7. Tiap hari kita bergumul dengan dosa yang terus-menerus membayangi kita ini. Sebagai manusia berdosa, kita seharusnya pantas untuk menerima hukuman atas dasar keadilan Allah. Namun kita patut bersyukur kepada Allah Bapa kita yang oleh karena kasih-Nya menganugerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Darah Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Karenanya kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Setelah menerima anugerah keselamatan, kita harus dengan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita harus bertobat dari dosa. Kita tidak dapat menerima anugerah Tuhan lalu tetap tinggal dalam dosa, karena Tuhan telah mencurahkan anugerahnya sewaktu kita masih berdosa. Dan kini dosa kita telah diampuni dan kita disucikan hidup dalam pertobatan itu. Suatu perintah bukan sekedar himbauan. 2. Meninggalkan dan menolak segala perbuatan dosa. Hidup dalam kebenaran adalah suatu keharusan dan konsekuensi logis dari penerimaan anugerah Allah itu. Karena itu, mari mencermati hidup kita, lalu berpahala apa sekiranya akan menyeret kita lebih jatuh ke dalam dosa. Apakah lingkungan, tontonan, kerjaan negatif, atau pergaulan kita? Kita berperang melawan dosa dan kedagingan. Semua perbuatan daging adalah tabiat dosa yang harus ditinggalkan. Peperangan melawan dosa dan kedagingan itu berlangsung tiap hari seumur hidup kita. Yang ketiga, kita harus berhenti berbuat dosa dan menghindarkan diri dari jebakan dosa itu. Kita memang masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa, namun kita harus memilih untuk hidup sesuai kehendak Tuhan setiap hari, karena pertobatan tidak dapat dilakukan hanya sekali seumur hidup, melainkan suatu proses terus-menerus dalam hidup kita. Jika tidak sungguh-sungguh bertobat dari beberapa pernyataan kita
atas dapat kita simpulkan bahwa pertobatan dan kasih adalah konsep penting dalam agama Kristen. Pertobatan memerlukan kasih dan kasih melibatkan pengampunan dan belas kasihan. Umat Kristen harus mengakui dosa, menyesali dosa, membuat penggantian, menaati perintah-perintah Tuhan, melakukan tindakan untuk memperbaiki kesalahan dan berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi di masa depan. Doa pertobatan dan doa pengakuan dosa adalah salah satu bentuk ibadah umat Kristen untuk mendapatkan pengampunan dosa dan menyucikan diri. Ku bersyukur atas kasih